Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai rencana strategi pembayaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Rida Pujiani Suhara, dengan NIM 1901850 sebagai moderator, kemudian Saudari Rizka dengan NIM 1905565 sebagai pemateri, dan Saudara Tristani Zaldi Marianto dengan NIM 1908887 sebagai pemateri. Adapun susunan materi yang akan kami bahas diantaranya faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran, definisi dan contoh cara melakukan evaluasi pekerjaan, menciptakan rencana bayaran yang kompetitif, menetapkan harga pekerjaan manajerial dan profesional, perbedaan antara rencana payment berbasis kompetisi dan tradisional. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Faktor-faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran. Kompensasi karyawan meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Kompensasi karyawan memiliki dua komponen utama, yaitu pembayaran finansial langsung atau direct financial payment seperti upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, dan pembayaran finansial tidak langsung atau indirect financial payment atau tunjangan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai rancangan rencana bayaran. Faktor-faktor ini meliputi pertimbangan kebijakan strategis serta pertimbangan keadilan, hukum, dan serikat pekerja. Yang pertama yaitu menyerahkan total imbalan dengan strategi. Rencana kompensasi harus mengedepankan tujuan strategis perusahaan terlebih dahulu. Manajemen harus membuat strategi imbalan setujuan. Ini berarti membuat paket kompensasi yang meliputi upah, insentif, dan tunjangan yang menghasilkan perilaku karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai strategi kompetitifnya. Kita akan melihat bahwa banyak pemberi kerja merumuskan strategi total imbalan untuk mendukung tujuan strategis mereka yang lebih luas. Total imbalan mencakup bayaran tradisional, insentif, dan tunjangan, tetapi juga hal-hal seperti pekerjaan yang lebih menantang atau desain pekerjaan, mengembangkan karir, dan program pengakuan. Yang kedua yaitu keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Teori keadilan menyatakan bahwa jika seseorang merasakan adanya ketidakadilan, akan muncul ketegangan atau dorongan yang memotivasinya untuk mengurangi ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Riset cenderung mendukung teori keadilan, khususnya ketika diberlakukan pada mereka yang dibayar kurang. Yang ketiga yaitu pertimbangan hukum dan kompensasi. Pemberi kerja tidak mempunyai kebebasan penuh dalam merancang rencana bayaran. Terdapat berbagai hukum yang menetapkan hal-hal seperti upah minimum, tarif lembur, dan tunjangan. Sebagai contoh, Undang-Undang Davis-Bacon 1931 memungkinkan Menteri Tenaga Kerja menetapkan tingkat upah untuk tenaga kerja dan mekanik yang dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Undang-Undang Kontrak Publik West Haley 1936 yang berisi upah minimum, jam kerja maksimum, dan ketentuan keselamatan dan kesehatan, dan mengharuskan 1 jam sekali bayaran untuk kerja lebih dari 40 jam seminggu. Yang keempat, yaitu pengaruh serikat pekerja pada keputusan kompensasi. Hukum relasi serikat pekerja dan tenaga kerja juga mempengaruhi rancangan-rencana bayaran. Undang-Undang Relasi Tenaga Kerja Nasional tahun 1935 memberikan karyawan untuk berserikat dan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif. Dalam sejarah, tingkat upah telah menjadi masalah utama dalam tawar-menawar kolektif, tetapi serikat pekerja juga menegosiasikan masalah terkait bayaran lainnya, termasuk libur berbayar, keamanan penghasilan, penyesuaian biaya hidup, dan tunjangan layanan kesehatan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Definisi dan contoh cara melakukan evaluasi pekerjaan.
Evaluasi pekerjaan adalah sebuah pembandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lain. Evaluasi pekerjaan bertujuan untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan. Evaluasi pekerjaan pada akhirnya menghasilkan struktur atau hierarki upah atau gaji. Prosedur dasar evaluasi pekerjaan adalah dengan membandingkan pekerjaan terhadap satu sama lain. A. Faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Ada dua pendekatan dasar untuk membandingkan nilai dari beberapa pekerjaan. Spesialisasi manajemen kompensasi menyebutnya sebagai faktor yang dapat dikompensasi. Ini adalah faktor-faktor yang membentuk bagaimana pekerjaan tersebut dibandingkan dengan satu sama lain dan yang menentukan bayaran untuk setiap pekerjaan. Beberapa pemberi kerja mengembangkan faktor yang dapat dikompensasi mereka sendiri, tetapi sebagian besar menggunakan faktor-faktor yang dipopulerkan oleh paket sistem evaluasi pekerjaan atau oleh legislasi federal. Sebagai contoh, Undang-Undang Bayaran Setara menggunakan 4 faktor yang dapat dikompensasi, yaitu keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Metode yang dipopulerkan oleh perusahaan konsultan Hay menekankan 3 faktor, yaitu pengetahuan cara kerja, pemecahan masalah, dan akuntabilitas. Identifikasi terhadap faktor yang dapat dikompensasi ini memainkan peran sentral dalam evaluasi pekerjaan. B. Menyiapkan evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah sebuah proses yang melibatkan penilaian dan menuntut kerjasama yang dekat antara penyelia, spesialis SDM, serta karyawan dan perwakilan serikat pekerja. Langkah awalnya meliputi mengidentifikasi kebutuhan akan program tersebut, mendapatkan kerjasama, dan kemudian memilih sebuah komisi evaluasi. Komisi tersebut kemudian melakukan evaluasi yang sebenarnya. Untuk hal ini, komisi tersebut mungkin akan melakukan salah satu metode dari beberapa metode berikut, yaitu metode pemeringkatan, klasifikasi pekerjaan, atau poin. Metode evaluasi pekerjaan pemeringkatan. Metode evaluasi pekerjaan yang paling sederhana yaitu dengan memeringkat setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya. Biasanya berdasarkan pada sejumlah faktor keseluruhan seperti kesulitan pekerjaan. Terdapat beberapa langkah dalam metode pemeringkatan pekerjaan. 1. Mendapatkan informasi pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah langkah yang pertama. Di sini deskripsi pekerjaan untuk setiap pekerjaan disiapkan dan diinformasikan mengenai tugas-tugas pekerjaan yang dimuat biasanya dijadikan dasar untuk memeringkat pekerjaan. Metode pemeringkatan biasanya memeringkat pekerjaan berdasarkan pada pekerjaan keseluruhan. 2. Memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Prosedur umumnya adalah dengan memeringkat pekerjaan berdasarkan departemen atau dalam kelompok, seperti pekerja pabrik atau pekerja administrasi. Hal ini menghilangkan perlunya pembandingan antara setiap pekerjaan yang berbeda. 3. Memilih faktor yang dapat dikompensasi. Dalam metode ini, hanya menggunakan satu faktor, seperti kesulitan pekerjaan, dan memeringkat pekerjaan berdasarkan pada pekerjaan secara keseluruhan. Di sini disarankan kepada para evaluator untuk berhati-hati sehingga dapat mengevaluasi pekerjaan secara konsisten. 4. Memeringkat pekerjaan. Sebagai contoh, memberi setiap penilai satu set kartu indeks, yang masing-masing berisi deskripsi singkat dari sebuah pekerjaan. Kemudian, mereka memeringkat kartu-kartu ini dari yang terendah hingga tertinggi. Setelah pemeringkatan, kita dimungkinkan untuk menyelipkan pekerjaan tambahan di antara pekerjaan-pekerjaan yang telah diperingkat dan menetapkan tingkat upah yang sesuai untuknya. 5. Menggabungkan peringkat. Biasanya ada beberapa penilai memeringkat pekerjaan-pekerjaan tersebut secara independen. Kemudian, komisi penilai dapat mengambil rata-rata peringkat dari para penilai tersebut. Metode evaluasi pekerjaan, klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan adalah sebuah evaluasi pekerjaan yang sederhana dan digunakan secara luas di mana penilai mengkategorikan pekerjaan menjadi kelompok-kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok kurang lebih bernilai sama untuk tujuan pembayaran.
Kelompok tersebut disebut sebagai kelas ketika kelas ini berisi pekerjaan yang serupa, atau grade ketika berisi pekerjaan yang serupa dalam kesulitannya, tetapi berbeda jenisnya. Prosedur yang biasa digunakan adalah dengan memilih faktor yang dapat dikompensasi dan kemudian mengembangkan deskripsi pendek mengenai kelas atau grade yang mendeskripsikan setiap kelas berdasarkan jumlah atau tingkat faktor tersebut dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, sistem klasifikasi pemerintah Amerika Serikat menggunakan faktor yang dikompensasi sebagai berikut. 1. Kesulitan dan keragaman kerja. 2. Pengawasan yang diterima dan dilakukan. 3. Penilaian yang dilakukan. 4. Orisinilitas yang dibutuhkan. 5. Sifat dan tujuan dari hubungan kerja internasional. 6. Tanggung jawab. 7. Pengalaman. Dan 8. Pengetahuan yang dibutuhkan. Metode evaluasi pekerjaan metode POINT. Secara keseluruhan, tujuan dari metode POINT adalah untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang dievaluasi memuat faktor yang dapat dikompensasi terpilih. Metode ini melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut, serta sejauh mana setiap faktor ada dalam setiap pekerjaan. Evaluasi pekerjaan terkomputerisasi. Evaluasi pekerjaan dengan bantuan komputer dapat merampingkan proses evaluasi pekerjaan. Sebagian besar sistem terkomputerisasi ini mempunyai dua komponen utama. Pertama, terdapat kuesioner terstruktur. Kedua, semua sistem serupa menggunakan model statistik. Ini memungkinkan program komputer tersebut untuk mengevaluasi pekerjaan kurang lebih secara otomatis dengan memberikan poin-poin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tristan. Ciptakan rencana bayaran yang kompetitif. Banyak perusahaan menetapkan harga pekerjaan mereka hanya berdasarkan berapa yang dibayarkan oleh pemberi kerja lain. Sebagian besar pemberi kerja juga mendasarkan rencana bayaran mereka pada evaluasi pekerjaan. Nah, evaluasi ini menetapkan nilai untuk setiap pekerjaan. Hal ini membantu menghasilkan rencana bayaran di mana bayaran setiap pekerjaan secara internal adil berdasarkan pada nilai pekerjaan tersebut terhadap pemberi kerja. Akan tetapi, manajer tetap harus menyesuaikan tingkat bayaran untuk menyesuaikan dengan pasar. Nah, dalam sebuah rencana bayaran kompetitif pasar, kompensasi suatu pekerjaan mencerminkan nilai pekerjaan tersebut dalam perusahaan, serta berapa yang dibayarkan pemberi kerja lain untuk pekerjaan serupa dalam pasar. Berikut langkah dalam menciptakan rencana bayaran kompetitif pasar. Yang pertama, memilih benchmark job. Benchmark job adalah perwakilan dari seluruh kisaran pekerjaan yang perlu dievaluasi oleh pemberi kerja. Contohnya seperti pegawai akuntansi yang seharusnya menjadi hal yang umum di antara para pemberi kerja, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melakukan survei mengenai berapa harga yang dibayarkan pesaing untuk pekerjaan serupa. Yang kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. Faktor-faktor yang dapat dikompensasikan ini tergantung pada tradisi menggunakan 4 keterampilan yang dapat dikompensasi, yaitu keterampilan usaha, tanggung jawab, kondisi kerja, serta pertimbangan strategis dan praktis. Yang ketiga, memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. Langkah berikutnya adalah menentukan kepentingan relatif terhadap setiap faktor. Misalnya, sejauh mana keterampilan lebih penting daripada usaha. Nah, untuk setiap kelompok pekerjaan, beberapa faktor ditentukan lebih penting dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktornya. Mengubah bobot persentase yang diberikan pada setiap faktor yang dapat dikompensasikan menjadi nilai poin untuk setiap faktor. Ini adalah metode poin. Yang kelima, mendefinisikan derajat setiap faktor. Pecahkan setiap faktor menjadi derajat, kemudian didefinisikan setiap derajatnya sehingga penilai dapat menilai jumlah atau derajat dari suatu faktor yang ada dalam sebuah pekerjaan. Yang keenam, menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Komisi evaluasi harus dapat menentukan jumlah poin untuk setiap pekerjaan. Dalam menentukan poin, komisi harus mampu memeriksa setiap pekerjaan dan menentukan berapa derajat masing-masing faktor yang terdapat dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus menentukan poin setiap derajat dari masing-masing faktor yang dapat dikompensasi. Yang ketujuh, meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tim yang melakukan evaluasi pekerjaan biasanya terlebih dahulu meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi masing-masing pekerjaan. Idealnya, analisis pekerjaan memasukkan informasi mengenai berbagai faktor yang dapat dikompensasi seperti kompleksitas pekerjaan, di mana pemberi kerja berencana membangun rencana kompensasinya. Yang kedelapan, mengevaluasi pekerjaan. Di dalam mengevaluasi pekerjaan ada dua.
Yang pertama, rencana bayaran kompetitif pasar, yakni merupakan sebuah sistem bayaran di mana tingkat bayaran aktual pemberi pekerja dapat bersaing dengan tingkat bayaran yang relevan dalam pasar tenaga kerja. Mudahnya adalah dengan membandingkan berapa yang sekarang dibayarkan untuk setiap pekerjaan dengan berapa yang dibayarkan pasar untuk pekerjaan yang sama atau serupa, dan kemudian menggabungkan informasi ini untuk menghasilkan sistem bayaran kompetitif pasar. Yang kedua, kurva upah. Kurva ini memperlihatkan hubungan antara nilai dari pekerjaan dan rata-rata upah yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan tertentu. 9. Menggambar kurva upah sekarang atau internal. Menggambar kurva upah internal dengan memandai menggunakan titik untuk setiap poin pekerjaan dan tingkat upah yang sekarang dibayarkan untuk setiap pekerjaan, dan akan menghasilkan titik-titik yang memperlihatkan bagaimana nilai poin berhubungan dengan tingkat upah sekarang. Ke-10, melakukan analisis pasar, yaitu survei gaji. Survei gaji ditunjukkan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei gaji yang baik memberikan tingkat upah spesifik untuk pekerjaan yang spesifik. Survei kuesioner formal tertulis adalah yang paling komprehensif. Tetapi survei telepon dan iklan surat kabar juga merupakan sumber informasi. 11. Menggambar kurva upah pasar atau eksternal. Apa yang tidak diungkapkan kurva upah sekarang atau internal, yakni mengenai apakah tingkat bayaran kita terlalu tinggi, terlalu rendah, atau pas secara relatif terhadap berapa yang dibayarkan perusahaan lain. Untuk itu, perlu menggambarkan sebuah kurva upah pasar atau eksternal. Nah, untuk membuat kurva upah pasar, perlu membuat titik sebar dan kurva upah. Kurva upah pasar atau eksternal membandingkan poin-poin pekerjaan dengan tingkat bayaran pasar untuk pekerjaan tersebut. 12. Membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan bayaran tingkat pasar yang dibayarkan orang lain untuk pekerjaan kita dengan tingkat sekarang yang kita bayarkan untuk pekerjaan kita. Nah, perlu dibuat suatu kurva upah sekarang dan kurva upah pasar dalam suatu grafik. Nah, kurva upah pasar lebih tinggi dibandingkan kurva upah sekarang, yang berarti bahwa tingkat bayaran sekarang terlalu rendah, atau sebaliknya di bawah kurva upah sekarang, yang berarti bahwa tingkat upah sekarang terlalu tinggi. Mengembangkan grade bayaran. Pemberi kerja biasanya mengelompokkan pekerjaan serupa berdasarkan poin ke dalam grade untuk tujuan pembayaran. Grade bayaran terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih setara tingkat kesulitannya. 14. Menetapkan kisaran tingkat bayaran. Kisaran bayaran atau tarif adalah serangkaian langkah atau tingkatan dalam suatu grade bayaran, biasanya didasarkan pada tahun bekerja. Kurva upah biasanya menjadi patokan dari tingkat bayaran rata-rata untuk setiap kisaran bayaran vertikal. Perusahaan tersebut kemudian dapat memutuskan sendiri tarif maksimum dan minimum untuk setiap grade. Nah, para ahli kompensasi terkadang menggunakan rasio kompa. Rasio kompa sama dengan tingkat bayaran seorang karyawan dibagi dengan titik tengah kisaran bayaran untuk grade bayarannya. Ke-15, menangani pekerjaan yang tersisa. Kita dapat mengevaluasi pekerjaan yang tersisa dengan menggunakan proses yang sama dengan yang telah kita lalui, atau dapat memasukkan pekerjaan yang tersisa begitu saja ke dalam struktur upah yang sesuai dengan pekerjaan tersebut tanpa mengevaluasi dan memberikan poin untuk pekerjaan-pekerjaan ini secara formal. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah mengoreksi tingkat bayaran yang berada di luar garis. Untuk pekerjaan yang dibayar kurang, solusinya adalah meningkatkan upah dari karyawan yang dibayar kurang hingga minimum dari kisaran tingkat bayaran untuk grade bayaran mereka. Untuk tingkat bayaran yang terlalu tinggi, solusinya dengan membekukan tarif yang dibayarkan kepada karyawan ini hingga meningkatkan gaji umum, membawa pekerjaan lainnya menjadi setara dengannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Saudari Rizka. 4. Menetapkan harga pekerjaan manajerial dan profesional. Dalam berbagai hal, menyusun rencana kompensasi untuk manajer atau profesional hampir sama dengan menyusun rencana untuk karyawan manapun. Tujuan dasarnya adalah untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang baik, dan evaluasi pekerjaan dapat diterapkan baik pada pekerjaan manajerial maupun profesional. Tetapi terdapat beberapa perbedaan besar. Pekerjaan manajerial cenderung lebih menekankan faktor yang lebih sulit untuk dihitung, seperti penilaian dan pemecahan masalah daripada pekerjaan produksi dan administrasi. A.
Mengompensasi eksekutif dan manajer. Kompensasi untuk seorang eksekutif puncak perusahaan biasanya terdiri dari 4 elemen utama. 1. Bayaran dasar meliputi gaji tetap seseorang serta jaminan bonus seperti 10% dari bayaran pada akhir kuartal fiskal keempat tanpa memedulikan apakah perusahaan mendapatkan laba atau tidak. 2. Insentif jangka pendek, biasanya berupa uang tunai atau bonus saham untuk mencapai sasaran jangka pendek, seperti peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. 3. Insentif jangka panjang, bertujuan untuk mendorong eksekutif untuk mengambil tindakan yang mendorong nilai saham perusahaan dan meliputi hal-hal yang meliputi opsi saham. Hal-hal ini biasanya memberikan hak kepada eksekutif untuk membeli saham dengan harga khusus untuk periode tertentu. Dan 4. Tunjangan dan fasilitas eksekutif, meliputi hal-hal seperti rencana pensiun eksekutif tambahan. Sehingga banyak elemen yang rumit. Pemberi kerja juga harus mewaspadai implikasi pajak dan hukum sekuritas dari keputusan kompensasi eksekutif mereka. B. Mengompensasi karyawan profesional. Dalam mengompensasi karyawan profesional, pemberi kerja terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap karyawan sebenarnya adalah seorang profesional berdasarkan hukum. Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Adil memberikan pengecualian dari upah minimum dan bayaran lembur untuk karyawan yang dipekerjakan sebagai eksekutif bonafide, administratif, profesional, dan di luar karyawan penjualan. Pekerjaan profesional menekankan faktor yang dapat dikompensasi, seperti kreativitas dan pemecahan masalah, pekerjaan yang tidak dapat diperbandingkan atau diukur dengan mudah. Oleh karena itu, sebagian besar pemberi kerja menekankan pendekatan penetapan harga pasar untuk pekerjaan profesional. Mereka menentukan harga pekerjaan profesional dalam pasar sebaik mungkin. Untuk menetapkan nilai dari benchmark job, kemudian mereka memasukkan benchmark job ini dan pekerjaan profesional mereka lainnya ke dalam sebuah struktur gaji. Selanjutnya yaitu perbedaan antara rencana payment berbasis kompetensi dan tradisional. Berbasis kompetensi keterampilan dan pengetahuan umum, karyawan menerima bayaran atas kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya dan bukan berdasarkan tanggung jawab atau jabatan pekerjaan yang dipegang. Para pemberi kerja membayar pekerja berdasarkan tingkat keterampilan yang dimiliki. Kompetensi sendiri adalah karakteristik pribadi yang dapat didemonstrasikan seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pribadi seperti kepemimpinan. Suatu perusahaan menggunakan penggajian berbasis kompetensi dikarenakan rencana penggajian tradisional dapat merugikan jika tujuan perusahaan adalah sistem kerja berkinerja tinggi, dan juga membayar keahlian, pengetahuan, dan kompetensi yang terukur adalah lebih strategik. Jadi, kesimpulannya, kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.